Perusahaan apa sih? Jualan baut, Pak. Saya packing baut. Ah, buat review. Oke, saya rekam. Oke. Ya, oke itu ya. Saya mulai ketika saya sebut nama, tolong mute-nya dibuka. Jadi artinya saya berkomunikasi. Teman-teman yang lain dengerin dulu, oke? Biar kita tuh trafficnya enak suaranya ya. Oke? Ya, Pak. Oke ya. Ya, halo. Loh, Lady, tolong di-unmute, di-mute ya. Kamu di-mute dulu. Saya mau ke Putri. Nah, oke. Gimana Putri? Pak, saya agak bingung soal, kan kemarin Bapak ada nambahin nih supaya saya kasih grafik tentang kinerja ya, Pak. Mm-mm. Nah, cuman kalau di PT saya, itu nggak ada laporannya gitu, gimana ya, Pak? Laporan apa? Kinerja ya? Biasanya kalau apa kita bisa cari sendiri nggak sih, Pak? Masa iya sih perusahaan masalah apa nggak di laporan kinerja? Ini gimana ngukurnya? Ini gimana tahu dia untung apa Ya, rugi juga kalau ya, nggak? Kamu laporannya perusahaan apa sih? tahu, Pak. Oh, perusahaan apa sih? Jualan baut, Pak. Saya packing baut. Ah, karyawan ada Saya di berapa? baut. Karyawan total semua-muanya 120. Ya, itu kan banyak. Ada laporan laporan tiap tahun, tiap bulan. Belum bisa akses ke situ sih, Pak. Iya, tapi ada kan? Belum tahu. Belum nggak mungkin belum tahu. Namanya organisasi perusahaan buat apa? Dia tahu untung atau rugi dari mana? Kalau dia nggak rugi, ngapain tetap jalan, ngapain berdiri? Ya, jadi salah satu kunci perusahaan tetap eksis ya dia harus punya laporan keuangan, dia punya report gitu loh. Apakah ternyata perusahaan ini uh, profit atau enggak sih gitu. Kamu tahu dari mana kalau perusahaan kamu itu profit atau enggak kalau kamu nggak ada laporan? Atau misalnya, Iya, Pak. misalnya iyalah, kamu apa jualan baut ya? Jualan baut ya? Jualan baut. Iya, Pak. Ah, jualan baut itu Heeh. tiap bulan itu yang dijual berapa apa? Satuannya apa? Box atau berapa unit atau apa gitu? Masa nggak ada, nggak mungkin. Oh, kuantitinya doang, Pak. Saya nggak sampai ke total unitnya karena kan macam-macam item gitu ya, Pak. Hmm. Oh, Iya, iya, itu maksudnya berarti saya kuantiti. coba tanya. Iya, itu maksudnya kuantiti. Kuantiti yang terjual bulan ini ada berapa, jenis mereknya apa, dan ada berapa gitu misalnya. Atau mungkin reportnya tahunan nggak mungkin sih. Ya, tahunan tetap ada, bulanan juga ada. Nah, itu kan bisa dilihat. Dalam satu periode, misalnya kamu kayak kesulitan ya udah dalam satu tahun nih misalnya, atau mungkin dalam dalam 3 tahun terakhir, 3 tahun terakhir, tapi setahun kamu rekap setahun itu misalnya penjualan ada kuantitinya sebesar 300 misalnya. Itu kan terus ternyata 2014 berikutnya dia naik jadi 350 misalnya. Itu kan laporan gitu. Masa kita nggak ada laporan itu? Kalau saya bosnya ngapain saya bikin perusahaan kalau nggak ada laporan? Gimana saya ngontrolnya? Gimana saya monitornya? Manajemennya gimana? Nggak jalan dong. Kamu kan kalau sarjana manajemen. Ya, Pak. Ya sih, Pak. Saya data itu aja yang belum dapat sampai kemarin. Kamu bagian apa di situ? Administrasi gudang, Pak. Apalagi administrasi. Walaupun, Administrasi hmm, harusnya rapi kan? Catatan. hmm. Cuman kan kalau gudang biasanya cuma itu doang, Pak. Nggak pakai harganya doang. Bisa nggak, Pak? Kalau misalnya kayak kita kuantitinya aja. Nggak masalah, nggak masalah, nggak masalah. Artinya itu cuma mau nunjukin performance penjualan kamu gitu, perusahaan kamu, atau performance kinerja perusahaan lah biasanya. Ini perusahaan sebenarnya untung apa enggak sih? Sebenarnya penjualannya naik atau turun sih gitu. Berarti tentang, oh, dari penjualan per bulannya aja gitu ya, Pak? Yes, Bisa dari situ berarti? bisa. Tapi dalam satu periode Berarti iya 1 tahun. Saya ambilnya kemarin buat yang eh, data karyawan terlambat itu 1 tahun. Sama yang komplainan dari customer juga 1 tahun, Pak. mm, Nah, berarti ntar yang
ini masuknya saya bikin nanti laporan penjualan gitu apa gimana ya Pak? Iya, iya, karena kamu kan variabelnya apa? Kinerja ya, benar nggak? Iya, Kinerja iya Pak. karyawan. Kinerja karyawan yang menjual Iya, gold itu kan. iya benar. Indikatornya dari mana kinerja karyawan itu baik atau enggak? Kan dari seberapa banyak karyawan tersebut bisa menjual gold itu kan. Iya benar. Iya Pak. Ya Ih, saya udah, baru itu kepik juga. aja. Dari situ aja. Ya, Oh ya udah berarti yang saya masukin besok data penjualan aja gitu ya Pak? betul, betul. Kemudian ada berapa naik turunnya biar kelihatan gitu. Jadi oh ternyata naik turunnya penjualan itu ada pengaruh variabel-variabel ini loh. Variabel X-nya apa? Variabel X-nya apa aja? Gaya kepemimpinan, Yes. disiplin, Oh iya, disiplin kerja sama motivasi. ya itu. Maksudnya ternyata naik turunnya penjualan ini yang disebut fenomena tadi, ya. Naik turunnya penjualan yang Mm-mm. indikator kinerja ini adalah sebuah fenomena yang ternyata ada dipengaruhi oleh beberapa variabel X tadi, kayak kepemimpinan kah, disiplin dan sebagainya gitu loh maksudnya. Jadi cuma bohong lihat itu, dan itu penting di latar belakang. Itu ya Putri. Iya Pak, oke. Saya dari kemarin pertanyaan bangetnya sih di situ aja Pak. Saya bingung maksudnya data kinerja itu yang kayak gimana gitu. Jadi kinerja itu ya ada kinerja karyawan, ada kinerja organisasi ya. Dan kinerja organisasi itu juga dipengaruhi oleh kinerja karyawan. Tergantung kamu bisnisnya apa, organisasinya diberi bidang apa gitu. Apakah profit, LSM misalnya, atau perusahaan pabrik kayak gitu ya. Pabrik kalau manufacturing produksi ya berarti dilihat kayak tadi si Lady dia melihat dari faktor berapa Iya, produksi Pak. dalam satu periode gitu. Karena dia kegiatannya produksi barang kan gitu. Kalau kamu kan lebih ke penjualan. Oh ya Ya, udah. ada lagi? Oh. Selama tadi sih saya agak bingung juga kan awalnya saya nggak nyantumin hubungan secara semuanya dari variabel apa sih namanya simultan gitu Pak, Ya, pengaruh pengaruh simultannya oke, oke. Ya ini itu juga memang harus ditambahin itu ya ya, Pak. ya, saya paham. Ini juga buat teman-teman juga saya dengerin ya. Jadi biar nanti sambil lihat-lihat walaupun saya lagi fokus ke Putri, tapi teman-teman kayaknya oh ini relevan juga nih sama penelitian saya juga, catat juga gitu ya. Bukan cuma Putri aja. Jadi nggak sesuatu karena ini hampir semuanya kayak gini. Jadi yang dimaksud simultan kamu paham nggak Putri? Saya tanya dulu. Semuanya berpengaruh bareng-bareng gitu kan Pak, Yes, maksudnya gaya kepemimpinan, motivasi, disiplin semuanya berpengaruh gitu. betul, betul banget. Jadi maksudnya gini, uh, ketika gaya kepemimpinan uh, berpengaruh sama kinerja, terus disiplin kerja satu lagi apa? Lingkungan ya. Motivasi. Oh ya motivasi. Ternyata kalau apa motivasinya bagus, pasti kinerjanya bagus. Itu namanya parsial, ya. Tapi Iya Pak. kalau motivasinya bagus, terus ya udah mau gaya kepemimpinannya biasa aja tuh nggak ngaruh. Itu benar-benarnya parsial tuh. Tapi motivasi bagus, tapi kalau gaya kepemimpinannya jelek, berarti ada hubungannya nih, simultan ini. Jadi bukan cuma motivasi, tapi gaya kepemimpinan juga ikut ngaruh secara bersama-sama. Misalnya saya motivasinya bagus, lah gimana saya motivasinya bagus? Bos saya aja begitu, bahasanya gitu loh. Bos saya aja begitu motivasinya gitu loh. Nggak terlalu, itu yang dimaksud simultan. Gitu loh. Jadi variabelnya kan dua ya tadi beda. Antara motivasi sama gaya kepemimpinan. Itu kan variabel yang sendiri-sendiri berdiri sendiri-sendiri, tapi ternyata ada hubungan bersama-sama bisa mempengaruhi kinerja karyawan. Paham nggak maksud saya Putri? Iya paham Pak. Kecuali Nah kalau kayak itu berarti emang maaf ya, kecuali kalau ngerasa Putri gaya kepemimpinan itu udah tunggal aja udah mau motivasinya jelek mau bagus nggak akan ngaruh tuh gitu. Ya kalau gaya kepemimpinan bagus aja kinerja gitu. Itu namanya parsial udah nggak variabel-variabel lain nggak ikut mengaruhi itu namanya parsial. Tapi ngerasa nggak kalau misalnya gaya kepemimpinannya bagus, sorry motivasinya bagus, tapi gaya kepemimpinannya jelek, ngerasa nggak apa itu berpengaruh? Maksudnya kalau motivasinya bagus tapi bosnya apa
biasa aja ya, bosnya nggak selalu ngasih motivasi, menurut kamu tetap kinerja akan baik apa enggak gitu? Kalau motivasinya kamu baik, karena salah satu motivasi bagus, baik, meningkat biasanya juga kan faktor kepemimpinan kan. Oh, bos saya gila ya kerjanya ya, yang lain udah pada tidur, dia masih kerja misalnya gitu, atau ngasih motivasi gitu kan. Itu kan bagian dari itu gitu. Artinya itu ada hubungannya. Jadi maksud saya sekali lagi saya nggak saya nggak ngarahin ke Putri, biar Putri yang mikir sendiri. Kira-kira ini nyambung nggak gitu. Jadi saya cuma kasih penjelasan. Sebenarnya sah-sah aja kalau mau cuma sampai parsial aja nggak masalah. Ya, nggak ada aturan harus ada simultan. Saya pengen nganterin teman-teman untuk berpikir kritis aja. Oh iya ya, ternyata kalau misalnya kayak gini dan realistis di lapangan gitu. Oh iya ya, kalau motivasi doang, bosnya gitu-gitu ya pengaruh juga gitu mas. Menurut Putri, kalau ngerasa kayaknya itu emang cuma parsial deh Pak. Jadi sendiri-sendiri gitu, satu sama lain nggak berpengaruh. Ya masalah, silakan. Yang penting bisa ngejelasin. Paham maksudnya Putri? Oh, paham, Pak. Gitu ya. Ya udah Pak, saya tambahin aja Pak, daripada nanti di belakang malah jadi bumerang, tahu-taunya ditanya kenapa nggak saya ambil semua. Nah, jangan alasan jangan kayak gitu. Karena itu nggak ini, maksudnya nggak ada aturan baku. Cuma ya itu tadi saya berpikir, saya ajak Putri untuk berpikir logikanya kayak gitu. Jadi antar variabel itu, gitu. oh iya ya, ini masih ada hubungannya nih gitu. Yang bisa ketika bareng-bareng sama-sama, ketika motivasinya bagus, kemudiannya bagus, dan disiplinnya bagus, itu ternyata bisa menggerakkan kinerja gitu, secara bersama-sama. Itu loh. Tapi kalau ternyata motivasinya bagus, kemudiannya bagus, disiplinnya jelek, misalnya misalnya disiplinnya bagus, tapi motivasi sama gaya pemimpinan nggak berpengaruh sama sekali. Benar nggak ini benar-benar bisa secara tunggal mempengaruhi nggak? Iya bisa. Tapi memungkinkan nggak sih variabel lain juga ikut mempengaruhi gitu? Yang tadi saya bilang itu yang iya. Sebenarnya emang dari penelitian yang terdahulu juga ada pengaruh itu sih Pak, pada nyantumin pengaruh simultan sih Pak. Ya. Jadi saya tambahin aja deh Pak. Ya tapi yang tadi poinnya ya. Juga banyak. Ya tadi poinnya ya. Saya nggak mau teman-teman itu cuma ikut-ikutan, enak nggak enak kalau tadi kata Lady, tapi teman-teman harus tahu reasoning, tahu alasan, harus punya tahu latar belakang dan harus punya argumen gitu. Nah, ini salah satu biar teman-teman siap ya.